segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang dianugerahkan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta kaum muslimin yang istiqomah di dalam meneladani sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya di sini saya menggantikan Ustaz Nabil Bahmid hafizahullah ta'ala, yang mana beliau berhalangan hadir untuk mengisi kajian dikarenakan udzur. Maka yang saya harapkan semoga apa yang nantinya saya sampaikan ini bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi serta bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tanda kebaikan seorang hamba. Kita sebagai umat Islam tentunya ingin menjadi seorang muslim yang diinginkan, dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun di antara kita yang mau atau ingin menjadi hamba yang dimurkai dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atau mencintai seorang hamba, itu memiliki tanda-tanda yang bisa dikenali. Di antara yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, yang pertama Allah jadikan hamba tersebut paham terhadap ilmu agamanya. Ini poin yang pertama. Apa dasarnya? Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka niscaya Allah akan jadikan dirinya faham terhadap ilmu agama. Mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya, ketika Allah tidak menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah jadikan hamba tersebut jauh dari ilmu agama. Maka di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita saat ini, ma'asyiral muslimin, adalah kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah selain untuk tujuan yang wajib mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, khususnya bagi kaum laki-laki. Di satu sisi kita juga ingin menuntut ilmu agama. Maka ini merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada Allah kepada diri kita, dari Allah kepada diri kita pada malam hari ini. Ya, hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seseorang jika diinginkan kebaikan dari Allah, Allah jadikan hamba tersebut paham terhadap ilmu agama? Karena dengan ilmu agama kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana jalan menuju tauhid, mana jalan menuju kesyirikan, mana jalan menuju sunnah, mana jalan menuju bid'ah. Demikian pula mana jalan yang akan menghantarkan kita ke surga Allah. Demikian pula jalan yang akan dengan ilmu kita bisa mengetahui jalan-jalan yang dapat membinasakan diri kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu di antara rumah Allah yang ada di dunia ini. Apa maknanya, masyarakat muslimin?
yaitu masjid Allah Subhanahu wa taala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yajtuna kitaballah, yang mana ia membaca Al-Quran di rumah Allah tersebut, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali akan diliputi as-sakinah, ketenangan, demikian pula ketentraman, wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, para malaikat itu menaungkan sayapnya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut hamba-hamba tersebut di hadapan para makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu para malaikat. Maka cukuplah satu hadis berikut ini, ma'asyiral muslimin, yang memotivasi diri kita supaya kita ini semangat di dalam menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya jalan menuju surga. Wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha ridwa li talibil ilm, sesungguhnya para malaikat itu membentangkan, menaungkan sayapnya sebagai bukti atau tanda bahwasanya mereka ridho kepada para penuntut ilmu. Wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya para penuntut ilmu, yastaghfiru lahu man fis samai wal ardh, akan dimintakan ampunan oleh para malaikat, demikian pula hatta hidamu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di perairan pun memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu agama. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid, dan sesungguhnya keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah, ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, laksana keutamaan bulan dengan bintang-bintang yang ada. Mengapa bisa demikian? Ahli ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ada yang tahu jawabannya? Karena ahli ibadah bisa jadi ibadahnya itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ketika seseorang mengajarkan sholat, maka pahalanya untuk dirinya. Mengajarkan puasa sunnah, pahalanya untuk dirinya. Sedangkan ahli ilmu ketika ia mengajarkan ilmu yang telah dia pelajari dan diamalkan oleh orang yang belajar darinya tersebut, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala dia mengajarkan ilmu dan pahala yang dikerjakan oleh orang yang belajar ilmu dari dirinya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, innal ulama, sesungguhnya para ulama, hum warathatul anbiya, mereka itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirham, mereka itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan harta benda. Innama warathul ilma, akan tetapi warisan para nabi yaitu ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut, akhadha bihadhin wafir, maka sungguh dia meraih atau memperoleh bagian yang sangat banyak yang tidak ternilai, yang tidak terhingga. Ini tanda yang pertama, ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah jadikan hamba tersebut paham terhadap ilmu agamanya. Poin selanjutnya yang kedua,
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah jadikan hamba tersebut itu bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Hal ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW, ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, anfa'uhum linnas, adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kemudian lanjutan hadis ini, wa ahabbul a'mali ilallah, dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, yaitu engkau berusaha menanamkan kebahagiaan, kegembiraan dalam hati saudaramu, meskipun itu dengan sesuatu yang mungkin kita menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang sangat remeh. Contoh misalnya, kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, kita kenal atau tidak, akan tetapi kita mengetahui bahwasanya dia insya Allah seorang muslim, kita mengucapkan salam, kita tersenyum kepada dirinya, itu merupakan kebaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian itu meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun dengan cara berwajah berseri ketika bertemu dengan saudara sesama muslim, bertegur sapa, mengucapkan salam, itu merupakan sedekah masyarakat muslim, kebaikan bagi diri kita. Nabi mengatakan sururun tudkhiluhu ala muslim, kebaikan yang kau tanamkan dalam hati saudara sesama muslim, au takshifu anhu kurbatan, demikian pula engkau berusaha untuk menguraikan kesulitan yang ia alami. Misalkan kita ada teman membutuhkan bantuan, pinjam uang kepada kita karena ia memiliki kebutuhan yang besar, misalnya kita bantu, itu merupakan kebaikan masyarakat muslimin. Au taqridu anhu ju'an, atau engkau berusaha menghilangkan rasa lapar yang ada dalam diri saudaramu. Kita memiliki kelebihan rezeki, kita traktir teman kita makan dengan sesuatu makan yang ringan, mungkin itu merupakan kebaikan masyarakat muslimin. Au taqdi anhu dainan, atau engkau berusaha membayarkan hutang yang dimiliki saudaramu. Kalau seandainya ada teman kita yang berhutang kepada kita, misalkan kita beri tenggang waktu 1 bulan, setelah jatuh tempo kita tagih, ternyata qadarullah masih belum ada uang, kita tangguhkan lagi 1 bulan berikutnya, sampai berulang kali akhirnya kita bebaskan hutangnya perhatikan. Maka setiap jangka waktu yang kita tunda itu merupakan nilai sedekah bagi diri kita. Misalkan kita pinjamkan uang 100.000 kepada teman kita, jatuh temponya 1 bulan berikutnya, maka hari-hari yang berjalan itu ma'asyiral muslimin, setiap harinya dituliskan bagi diri kita pahala kita bersedekah senilai 100.000. Sampai kapan? Sampai ia melunasi hutangnya kepada kita. Kalau seandainya ia tidak mampu melunasi dan kita bebaskan, maka selamanya pahala itu akan dituliskan bagi diri kita. Inilah keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan, wa an amshi ma'a akhini fi hajatin, dan sungguh kata beliau, aku berjalan bersama saudaraku untuk aku memenuhi kebutuhannya, ahabbu ilayya, sungguh lebih aku cintai, min an a'takifa fi hadzal masjid syahra, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi kata beliau, selama 1 bulan. Subhanallah. Kita bayangkan satu sholat yang dikerjakan di Masjid Nabawi, ada yang tahu tidak yang berapa?
Berapa? 1000 kali dibandingkan masjidnya yang lain. Itu kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku untuk aku menutupi kebutuhan hidupnya, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh terdapat dalam silsilah as-sahihah Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjidku ini, kata beliau, selama 1 bulan. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala wa man masya ma'a akhihi fi hajatin." Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk ia berusaha membantu kesulitannya, hatta yuthbitaha, sampai benar-benar ia mengambil dirinya atau temannya tersebut secara sempurna, athbatallahu qadamaihi yawma tazulul aqdam, maka Allah akan teguhkan langkahnya pada hari di mana pada hari tersebut banyak kaki-kaki yang tergelincir ke dalam neraka jahannam. Ini merupakan sebuah pertolongan bagi seorang hamba yang menolong saudaranya nanti pada hari kiamat. Allah akan teguhkan langkahnya ketika ia melewati as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam, yang disebutkan dalam sebuah riwayat ahadu minas sayf, yang mana sirat tersebut sifatnya lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis dari sehelai rambut. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nafasa 'an mu'min qurbatan min qurabil dunya." Barang siapa yang menguraikan satu kesulitan seorang mukmin yang ada di dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menguraikan satu kesulitannya nanti pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Senantiasa Allah akan menolong hambanya manakala hamba tersebut berusaha untuk membantu saudaranya. Seandainya kita mengalami kesulitan di antara kesulitan dunia, masyaallah, di antara caranya agar supaya kita ditolong oleh Allah, yaitu kita berusaha untuk menolong saudara kita. Dasarnya hadis ini, wallahu fi 'aunil 'abdi, senantiasa Allah akan menolong hambanya, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, selama hamba tersebut berusaha untuk menolong saudaranya. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang selanjutnya, yang ketiga, di antara tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, yang mana poin ketiga ini mungkin banyak yang merasa bahwasanya ini bukan tanda kebaikan, padahal ini merupakan tanda kebaikan. Apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada hamba tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa", sesungguhnya besarnya pahala balasan, ma'a 'idhamil bala, itu berbanding lurus dengan besarnya al-bala, musibah, ujian yang dialami oleh seorang hamba. Wa inna Allaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
apabila hendak mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kita dapati bahwasanya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan para rasul. Betul atau tidak? Nah, karena Nabi pernah mengatakan ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala, siapakah manusia yang paling dahsyat ujian dan cobaannya? Maka Nabi mengatakan, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, mereka yaitu para nabi dan kemudian yang berusaha mengikuti jejaknya para nabi. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seorang hamba, maka semakin besar pula ujian dan cobaan yang akan dia alami. Dahulu Nabi Nuh diuji dengan orang terdekat beliau, istri dan anak beliau, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kafir waliyadzubillah. Nabi Ibrahim diuji dengan ayah beliau Azar, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kafir. Nabi Lut alaihi salam diuji dengan istri beliau yang tidak mau mengikuti perintah suaminya Nabi Lut alaihi salam, dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kafir. Ujiannya sangat berat para nabi. Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidup Nabi. Beliau ditinggal wafat oleh seluruh putra putri beliau kecuali Fatimah. Semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putri beliau wafat. Ruqayyah, Zainab, Kulthum. Demikian pula putra-putra beliau, Abdullah, Ibrahim, Al-Qasim, meninggal pada saat mereka masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pamannya yang berusaha membantu dakwah beliau, Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Sama sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita jadikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sebagai renungan bahwasanya ini merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi diri kita. Kita harus berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi ma'asyiral muslimin, kita menilai bahwasanya ini baik bagi kita, akan tetapi itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Dan bisa jadi menurut kita ini merupakan keburukan, padahal itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Demikian pula bahwasanya musibah, ujian, cobaan itu merupakan penggugur dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim," tidaklah seorang hamba muslim ditimpa min nasabin wala wasab, ditimpa keletihan, demikian pula penyakit. Kita sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah pulang kerja capek itu merupakan asalkan kita tidak mengeluh. Ya, kita berusaha sabar. Ada keluarga yang harus kita tanggung nafkahnya. Kita bekerja giat untuk menafkahi keluarga kita. Maka setiap rasa lelah, rasa letih yang kita rasakan itu bisa menjadi sarana penggugur dosa dan kesalahan kita. Demikian pula penyakit. Maka barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit, hendaknya ia bersabar, karena itu merupakan penggugur dosa bagi dirinya.
wala hammin wala huznin. Demikian pula kebingungan, kegelisahan, kesedihan, wala adam wala ghammin, ya, kegalauan, hatta syaukati yushaquha, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya. Kata Nabi SAW, illa kaffarallahu biha min khotoyah, merupakan hal tersebut bisa menggugurkan dosa dan kesalahannya. Ini merupakan di antara bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas bagi hambanya. Dan bahwasanya di antara manfaat atau kebaikan dari sebuah musibah dan cobaan, ma'asyiral muslimin, ketika seorang hamba diinginkan derajat yang tinggi di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi amalannya itu tidak mampu menghantarkan dirinya untuk meraih kedudukan tinggi tersebut di surga, apa yang terjadi? Allah akan memberikan ujian bagi dirinya, atau ujian tersebut melalui hartanya, bisa jadi menimpa anaknya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, idza sadaqat lahu min Allah manzilah, ketika Allah menginginkan al-manzilah, kedudukan atau derajat yang tinggi di surga, lam yablugha bi'amali, akan tetapi amalannya itu tidak mampu menjadikan hamba tersebut untuk meraih derajat yang tinggi di surga, apa yang terjadi? Ibtalahu Allahu fi jasadi, maka Allah akan menguji dirinya melalui jasadnya. Bisa jadi diberikan penyakit atau hal yang lainnya, atau fi malihi, atau ujian tersebut bisa menimpa hartanya. Bisa jadi bisnisnya bangkrut, atau dia ditipu orang, atau fi waladihi, atau ujian tersebut bisa menimpa anaknya. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma sabbarahu ala dzalik, Allah jadikan hamba tersebut sabar atas musibah yang dia dapatkan, hatta yablughahu al-manzilah allati sabaqat lahu min Allah Ta'ala, sampai kemudian pada akhirnya Allah menghantarkan dirinya untuk meraih derajat yang tinggi di surga, disebabkan dia ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ia mengharapkan pahala dari ujian yang ia alami. Oleh karenanya, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kelak akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma akhlif li fi musibati, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang aku alami ini ya Allah, wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah musibah yang kau berikan kepada diriku ya Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Doa ini dibaca, ma'asyiral muslimin, tidak hanya ketika kita mendengar kematian seseorang muslim, ya. Jadi jangan bisa dipahami bahwasanya doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia saja. Tidak. Ya, musibah apapun secara umum, ketika misalkan seseorang habis dijaga, misalkan waliyadzubillah, atau mengalami kecelakaan, ya, motornya hilang,
Secara umum, musibah secara umum, kita dianjurkan untuk membaca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang aku alami dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, ini perlu untuk kita hafalkan dan untuk kita amalkan agar supaya musibah kita ini berbuah pahala. Doa ini pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada istri beliau, Ummu Salamah. Ketika itu Abu Salamah meninggal dunia, ya, sangat sedih Ummu Salamah ini karena beliau sangat mencintai seorang suaminya, yang mana suaminya yang sangat soleh, luar biasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat terpukul atas meninggalnya suaminya Abu Salamah. Ketika ia dikatakan kepadanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ia mengatakan, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, ketika ia selesai mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ia mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Setelah masa iddahnya selesai, Ummu Salamah ini dinikahi oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya, doanya mustajab. Ketika suaminya meninggal dunia, digantikan oleh Allah menjadikan dirinya dinikahi oleh Nabi SAW. Oleh karenanya kita selalu berusaha untuk menghafalkan doa ini dan mengamalkannya. Ketika kita mengalami musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah musibah yang aku alami dengan sesuatu yang lebih baik. Maka insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian poin terakhir, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mana poin terakhir ini insya Allah harapan kita semua yang ada di tempat ini, yaitu agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdin khairan." Ketika Allah menghendaki kebaikan dari seorang hamba, ista'malahu, maka Allah akan menggunakan hamba tersebut. Apa maknanya, ma'asyar muslimin? Nabi mengatakan, ketika Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan menggunakan hamba tersebut. Ada yang tahu maknanya? Jangankan kita, para sahabat saja tidak tahu, masyaallah muslimin. Para sahabat mengatakan, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Para sahabat yang hadir ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana apa maksud dari Allah menggunakan hamba tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut. Allah akan memberikan taufik bagi hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum kematian, tsumma yaghfiru alaihi. Kemudian Allah wafatkan hamba tersebut di atas ketaatan yang ia kerjakan. Allah memberikan taufik bagi hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Setelah ia mengerjakan amal tersebut, Allah tutup usianya di atas ketaatan. Akan tetapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada suatu perkataan yang membuat kita ini merasa takut dan khawatir, dari seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, inna 'abda, sesungguhnya seorang hamba, yamutu ala ma 'asha 'alaihi, sesungguhnya seorang hamba itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
berdasarkan apa yang biasa ia kerjakan. Yamutul insan ala ma 'asha 'alaihi. Seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan hidup yang ia jalani. Jadi ketika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, tidak melaksanakan sholat, tiba bulan puasa tidak puasa, hidupnya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kematiannya tidak akan jauh dari apa yang biasa ia kerjakan. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang hamba, seorang muslim berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dari dirinya, menjalankan sholat lima waktu, berjamaah bagi kaum laki-laki, ketika tiba bulan Ramadan menjalankan puasa, berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa secara penuh. Demikian pula amal-amal ketaatan yang lainnya, maka insya Allah Taala kematiannya tidak akan jauh dari apa yang biasa ia kerjakan. Karena seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dengan apa yang biasa ia jalani. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana ia wafat. Ketika ia wafat di atas ketaatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan diri kita di atas ketaatan, maka nanti pada hari kiamat Allah bangkitkan sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal dunia. Maka kita banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan pada jamaah sekalian. Wassallallahu wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.